Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 6, yaitu tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, membulatkan tuntutan pemuda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat itu sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang lain atau kerajaan lain. Jalan satu-satunya adalah memproklamasikan kemerdekaan oleh kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Tekad para pemuda tersebut akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telaah dari berbagai aspek, yaitu dari aspek hukum, aspek historis, aspek sosiologis, aspek kultural, aspek politis, dan aspek spiritual. Pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang memuat tentang hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan beberapa hal yang lain yang bertalian dengan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan pusat dan tidak ada pada daerah. Pemerintahan daerah dalam negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Oleh karena itu, walaupun daerah diberikan kewenangan otonomi seluas-luasnya, akan tetapi tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah. Perlawanan selama penjajahan Portugis antara lain perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Harun, perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka dipimpin oleh Pati Unus, dan menyerang Sunda Kelapa dipimpin oleh Paletehan. Selama penjajahan Belanda, banyak perlawanan, antara lain perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Cuk Nyadin, Teku Umar, Panglima Polim, dan yang lain. Perlawanan rakyat di Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII. Perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan, rakyat melawan penjajahan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perlawanan rakyat Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanuddin dan Maluku dipimpin oleh Patimura, serta perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. Yang keempat, melaksanakan pembangunan nasional untuk peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Dan yang kelima, mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara yang demokratis. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa peran rakyat di seluruh daerah, belum tentu tercapai perjuangan kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdiri NKRI mengandung nilai-nilai yang sangat penting diwarisi oleh generasi muda, antara lain sebagai berikut. 1. Perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, tokoh pejuang daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan yang keenam, sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.